Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di Samsi Channel. Terima kasih pada Bapak Ibu rekan-rekan yang masih selalu setia mengikuti informasi di channel ini. Terima kasih pada Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah subscribe channel ini ya. Kembali kita akan berbagi informasi Bapak Ibu rekan-rekan. Kali ini menjawab pertanyaan dari banyak rekan ya terkait bagaimana caranya kita menambahkan sub kegiatan untuk menyusun rencana kerja RKAM V2 ya yang terbaru ya Bapak Ibu rekan-rekan. Banyak sekali pertanyaan dari rekan-rekan ketika mau menyusun rencana kerja sub kegiatannya sangat terbatas dan sub kegiatan yang akan kita tambahkan ternyata tidak ada ya Bapak Ibu rekan-rekan. Apalagi seperti kita tahu saat ini sudah ada perubahan Bapak Ibu, ada perubahan terkait sub kegiatan pada RKAM V2 dibanding sebelumnya. Ada beberapa penggabungan Bapak Ibu yang tadinya komponen belanja sudah disederhanakan Bapak Ibu. Contohnya seperti sub kegiatan biasanya ada pembayaran GPPNS ya Bapak Ibu rekan-rekan. Saat ini sudah tidak ada Bapak Ibu untuk di sub kegiatan yang nantinya akan dimasukkan di komponen kegiatan belajar mengajar atau komponen 3.2.1 Bapak Ibu. Dan ternyata banyak sekali Bapak Ibu rekan-rekan yang bertanya. Kita akan bagikan ya Bapak Ibu bagaimana caranya menambahkan sub kegiatan ketika kita akan menyusun RKAM di akun kepala madrasah Bapak Ibu. Langkahnya adalah tentu saja kita harus membatalkan terlebih dahulu EDM yang sudah disetujui oleh kepala madrasah Bapak Ibu dan kita tambahkan sub kegiatannya ya, kita tambahkan sub kegiatan atau pilihan sub kegiatannya sehingga nantinya ketika menyusun RKAM di akun kepala madrasah nanti bisa untuk ditambahkan Bapak Ibu. Kita lihat misalnya di sini di menu rencana misalkan sudah di pagu definitif ya rencana belanja, kita akan menambahkan ya Bapak Ibu rekan-rekan, kita akan menambahkan. Nah, di sini untuk komponen standar pendidikan kegiatan jelas sudah terkunci, nanti akan otomatis muncul. Kita hanya memilih sub kegiatan yang ini sudah muncul ketika kita pilih di EDM Bapak Ibu. Ini adalah sub kegiatan yang kita centang ketika menyusun EDM. Nah, ternyata misalkan di sini yang kita butuhkan tidak ada. Misalkan di sini ada 321 yang seharusnya itu harus ada. Ya, yang seharusnya harus ada di sini ternyata tidak ada Bapak Ibu ya 321. Makanya kalau sudah seperti ini tentu saja EDM harus kita ubah Bapak Ibu ya. EDM harus kita revisi karena ternyata untuk yang rutin saja di sini belum ternyata tidak dicentang Bapak Ibu. Untuk rutin itu kita tahu seperti di 321 ya. Kemudian di pembiayaan ada 821 ya Bapak Ibu untuk bayar listrik misalkan ya udah telepon, air, wifi dan sebagainya di 821 misalkan tidak ada, maka kita harus terpaksa menambahkan dan merevisi pilihan sub kegiatan di EDM Bapak Ibu. Jadi kita harus membatalkan dulu EDM-nya ya Bapak Ibu. Kita sharing langkahnya. Oke. Oke, saat ini kita sudah berada di tampilan EDM akun kepala madrasah, maka kita harus membatalkan dulu ya, membatalkan EDM dari akun kepala madrasah ya. Nanti setelah itu diedit di akun bendahara atau staff ya. Kita batalkan, caranya ini tampilannya dashboard untuk EDM. Bapak Ibu pilih review EDM, kemudian klik lanjutkan verifikasi di sini ya. Tapi Bapak Ibu juga bisa cek di sini tadi ya, bisa cek. Nah, ternyata untuk usulan sub kegiatannya tadi yang saya sebutkan 321 tidak ada Bapak Ibu ya di sini ya. 321 yang itu untuk kegiatan belajar mengajar dan vital di madrasah di sini belum ada ya, maka terpaksa ini yang tidak vital malah ada ya. Maka terpaksa harus kita batalkan dulu EDM-nya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan verifikasi ya. Klik lanjutkan verifikasi. Kemudian scroll ke bawah, di sini silakan batalkan Bapak Ibu ya, batalkan persetujuan ya. Batalkan persetujuan. Nah, berhasil terkirim. Nanti setelah itu Bapak Ibu masuk ke akun bendahara atau staff ya untuk merevisi ya. Kita akan tunjukkan caranya, kita akan login di akun bendahara atau staff ya untuk merevisi EDM-nya.
Oke Bapak Ibu, saat ini kita sudah berada di akun Bendara. Kita akan revisi EDM-nya Bapak Ibu ya. Yang tadi komponen 321 tidak ada ya, yang seharusnya vital, kegiatan belajar mengajar tidak ada. Maka Bapak Ibu langsung saja di butir indikator bisa diklik ya. Ini diubah di butir, ubah butir indikator. Bapak Ibu juga bisa di sini edit kegiatan prioritas. Kegiatan lainnya juga masih bisa diedit Bapak Ibu. Yang tidak bisa diedit nanti adalah level pertanyaan 3, 2, 1 atau 4 itu Bapak Ibu tidak bisa edit. Tapi kalau indikator atau sub kegiatan kemudian prioritas masih bisa diedit ya. Yang lain ini 3 Bapak Ibu. Kita lihat di prioritas Bapak Ibu. Nah, di sini kita lihat memang 321 tidak ada ya. Bisa kita cek tidak ada Bapak Ibu. Untuk prioritas ini maksudnya yang menjadi prioritas ya, bisa kita urutkan seperti ini Bapak Ibu. Caranya sangat mudah, bisa ditarik ke atas ya. Nah, ini seperti ini. Ketika kita ingin ubah silakan yang dirasa paling penting Bapak Ibu silahkan bisa ditarik ke bawah ya, atau ke atas, dan begitu juga sebaliknya. Ini untuk kegiatan prioritas ya, untuk kegiatan prioritas. Setelah itu bisa simpan prioritas Bapak Ibu ya. Nah, untuk menambahkan sub kegiatan Bapak Ibu, untuk menambahkan sub kegiatan Bapak Ibu klik ini ubah indikator ya. Ubah indikator. Nah, silakan Bapak Ibu cari atau cek dengan cara kita ubah terlebih dahulu. Ini ubah setiap indikator, kita lihat mana-mana ya, setiap indikator kita lihat mana-manakah nanti yang ada 321-nya di kegiatannya Bapak Ibu ya. Bisa dicek di sini Bapak Ibu ya. Jadi untuk level dan yang lain itu tidak bisa diubah, tapi untuk kegiatan masih bisa. Silakan Bapak Ibu klik ini kegiatan, menu kegiatan. Nah, di sini dicari untuk 321 ada atau tidak ya Bapak Ibu ya. 321 apakah ada gitu kan. Jika ada dan belum dicentang silakan dicentang. Ternyata untuk di ini enggak ada ya Bapak Ibu ya. Untuk di indikator 1 tidak ada. Ini kedisiplinan ya. Nah, misalkan ini tidak ada, coba dicek di A3 321 Bapak Ibu, silahkan dicari 321 tidak ada juga ya. Nah, misalkan A3 bisa langsung dicek di sini Bapak Ibu. Untuk kegiatan belajar biasanya diproses ya Bapak Ibu ya. Silahkan berarti langsung ke C Bapak Ibu ya. Karena proses pembelajaran itu biasanya di C ya, kegiatan proses pembelajaran di C. Nah, kita lihat kalau untuk indikator C ya, kalau A, B saya kira itu A itu kedisiplinan tidak ada, tadi sudah kita cek. B itu pengembangan guru. Nah, ini untuk proses pembelajaran, ini silakan 321 kita cari. 321 ada atau tidak 321 Bapak Ibu. Nah, ternyata di 1 tidak ada juga ya. C1 kita lihat di C2. Karena tadi pilihannya sudah nilai 4 ya. Nah, ini 321 ada Bapak Ibu ya. 321 ada pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Bapak Ibu bisa klik simpan Bapak Ibu ya. Kemudian dicari lagi di indikator yang lain. Ini apakah ada di C3, kita lihat 1, 2 atau 3 centang cukup Bapak Ibu ya. Ini bisa ditambahkan 321 Bapak Ibu. Kita cari 321. Nah, ini ada Bapak Ibu ya, di atas sudah dicentang. Nah, kita sudah centang 321 di 2 indikator tadi ya. Simpan kegiatan. Jangan lupa simpan ya Bapak Ibu ya. Tadi saya lupa. Coba apakah di sini sudah tersimpan, tadi kita cek. 321 apakah sudah tercentang? Nah, sudah ya Bapak Ibu ya. Nah, dilanjutkan silakan secukupnya Bapak Ibu ya. Ketika dirasa penting untuk menunjang indikator tadi, maka silakan ditambahkan saja 321. Ini sudah ya. Oke, kita sudah centang, yang tadinya belum tercentang ya. Oke, kita klik berikutnya.
Atau kita back dulu Bapak Ibu, kita cek ya. Nah, ini silakan edit kegiatan prioritas. Setelah itu edit prioritas kegiatan Bapak Ibu ya. Nah, tadi kegiatan belajar mengajar sudah kita tambahkan. Ada di mana tadi Bapak Ibu? 321 ya. Ini sudah ada atau belum? Ini sudah muncul Bapak Ibu ya. Tadi ada 2 indikator. Ini jika dirasa penting silakan Bapak Ibu pindah ke atas ya. Kegiatan belajar mengajar. Silakan dipindah ke atas. Ini karena penting Bapak Ibu ya. Prioritas pertama menurut saya ya. Kegiatan belajar bisa digeser ke atas Bapak Ibu. Kegiatan belajar mengajar. Ini bisa dimasukkan udah di nomor 1 aja ya. Ini kegiatan belajar mengajar, beban operasional ATK listrik telepon, ini prioritas ya. Kita pindah ke bagian paling atas. Setelah itu simpan prioritas Bapak Ibu. Prioritas tersimpan. Setelah itu lanjut verifikasi. Nah, ini kita kirimkan ke kepala madrasah untuk disetujui Bapak Ibu. Verifikasi sekarang dia kirim permintaan. Kirim permintaan Bapak Ibu. Nah, permintaan berhasil dikirim. Setelah itu kita masuk ke akun kepala madrasah untuk menyetujui ya Bapak Ibu ya. Kita masuk ke akun kepala madrasah untuk menyetujui. Nah, ini sudah masuk di akun kepala madrasah dan notifikasi verifikasi pengajuan EDM tersedia. Silakan diperiksa. Kemudian lanjutkan verifikasi. Setujui ya Bapak Ibu, kita setujui saja. Ya, verifikasi disimpan. Ini sukses Bapak Ibu. Sudah sukses untuk EDM-nya sudah disetujui oleh kepala madrasah, maka kita akan kembali menyusun rencana kerja yang tadi tidak muncul ya Bapak Ibu, supaya menjadi muncul karena tadi di EDM-nya tidak dipilih sebagai subkegiatan pilihan ya Bapak Ibu ya. Kita sekarang bisa masuk ke menu rencana kerja anggaran kepala madrasah untuk kembali menyusun rencana kerja ya. Kita cek, coba lihat apakah sudah muncul tadi yang kita tambahkan Bapak Ibu ya. Nah, ini dia Bapak Ibu sudah muncul ya poin 321 pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang tadi tidak ada ya di subkegiatan yang akan kita pilih karena di EDM-nya tidak dipilih ya sebagai salah satu subkegiatan usulan. Itu caranya Bapak Ibu untuk menambahkan subkegiatan agar kita bisa menyusun rencana kerja dan anggaran madrasah di aplikasi Rekam ini sesuai dengan aturan atau juknis yang ada ya, dimana kita tahu saat ini ada perubahan Bapak Ibu ya, tadi sudah sampaikan di depan untuk kegiatan rutin di madrasah didahulukan terutama di poin 321 kegiatan belajar mengajar dan juga di 821 untuk komponen biaya rutin pembayaran rutin bulanan seperti listrik ya, air, telepon, wifi dan lain-lain ya. Ini yang kegiatan rutin di madrasah perlu didahulukan diisi terlebih dahulu, sisanya nanti untuk standar kegiatan yang lain dalam rangka menunjang kegiatan pendidikan sesuai dengan hasil EDM-nya ya Bapak Ibu. Jadi demikian Bapak Ibu caranya untuk revisi EDM dan revisi tambahkan subkegiatan ataupun revisi subkegiatan yang kita usulkan di evaluasi diri madrasah agar penyusunan rencana kerja bisa dilakukan. Demikian Bapak Ibu, terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah subscribe channel ini, yang sudah menyimak dan menonton video ini selalu, yang sudah setia mengikuti informasi yang kami bagikan di channel video ini. Saya doakan Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Kita ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.